Koneksi antar materi modul 1.4 ISKA Fatmawati CGP 9. Budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran dalam budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Memahami perilaku motivasi manusia. 3. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 4. Keyakinan kelas. 5. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 7. Segitiga restitusi dalam pemecahan masalah siswa. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah. Menurut Gajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat, yang bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Menurut KHD, syarat dan dari murid yang merdeka adalah disiplin yang kuat, yang berasal dari motivasi internal. Apabila tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Disiplin itu bukan hukuman. Disiplin positif menurut Dian Goosen adalah disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, sedangkan disiplin diambil dari kata disciple yang artinya murid atau pengikut. Seorang murid harus paham kenapa mereka mengikuti sebuah aturan, sehingga yang dibangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin itu adalah bagaimana cara mengontrol diri, menguasai diri, dan memilih tindakan pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Orang yang disiplin bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan tujuan dari disiplin adalah menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini dalam disiplin positif. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Kreatif. Menurut standar nasional pendidikan, dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Tujuan mulia disiplin positif. Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini bersifat internal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, internal, dan merupakan disiplin positif. Sehingga menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, atau motivasi intrinsik adalah tujuan dari disiplin positif. Dengan memiliki motivasi intrinsik, maka dampaknya akan jangka panjang, tidak akan terpengaruh karena hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Program disiplin positif restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Restitusi penguatan untuk murid jangka panjang. Hukuman, murid tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku agresif. Konsekuensi, perilaku jangka pendek. Restitusi, masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Hukuman, murid membenci peraturan sifatnya negatif. Konsekuensi, murid menghormati peraturan yang sifatnya netral. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman, konsep diri buruk atau awas ya kalau dilakukan lagi. Konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Restitusi, apakah hal ini yang ingin kamu lakukan? Hukuman, mode paksaan. Konsekuensi, mode stimulus respon. Restitusi, teori kontrol. Hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, bayar impas kesalahan murid. Konsekuensi, murid kehilangan hak. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya lah yang pegang kendali. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, ketika anak bertanggung jawab atau memberi hadiah kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka memilih untuk tidak melakukannya. Pengaruh penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh penghargaan. 1. Penghargaan efektif bila kita ingin seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. 2. Jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut dan kita menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3. Kebebasan, freedom. 4. Kesenangan, fun. Dan 5. Penguasaan atau power. Setiap tindakan manusia memiliki tujuan. Bertahan hidup atau survival seperti kesehatan, rumah, makanan, reproduksi, dan lain-lain. Seperti kasus Doni mengambil makanan temannya karena lapar, tidak membawa makan siang. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging seperti kebutuhan psikologis, koneksi sosial, dan lainnya. Seperti kasus Doni mengambil makanan temannya karena senang diperhatikan oleh teman dan guru. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan seperti diakui prestasi, didengarkan, memiliki harga diri, dianggap berharga, diakui, dihormati, jadi pemimpin, jadi yang terbaik, dan lain-lain. Kasus Doni mengambil makanan temannya karena Doni ingin menguasai temannya. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan pilihan seperti kemandirian, memiliki pilihan. Kasus Doni mengambil makanan temannya karena Doni bosan dengan makanan yang dibuatkan ibunya. Itu saja, sehingga dia mengambil dan makan bekal temannya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk merasa senang seperti kesenangan, bermain, tertawa. Seperti kasus Doni mengambil makanan temannya karena Doni iseng saja. Ekspresi kesal temannya dianggap lucu oleh Doni. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila tidak dengan cara yang positif, maka dilakukan dengan cara yang negatif.
Contoh, murid yang tidak berhasil secara akademik mungkin karena kebutuhan penguasaan tidak terpenuhi, maka dia melakukan hal negatif. Restitusi 5 posisi kontrol. Program disiplin positif yang berpusat pada murid oleh Dian Gossen menggunakan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, baik verbal atau fisik. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau atau monitor. Dan 5, manajer. Penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Contoh, kamu selalu saja salah, pasti kamu selalu selesai paling akhir. Dengan ciri nada suara tinggi, mata melotot, jari melunjuk dan menghardik. Introspeksi diri, tanyakan pada diri bagaimana perasaan murid bila berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Suara guru lembut, memelas, halus, sedih dan juga lesu. Contoh, ibu sangat kecewa padamu. Berapa kali ibu harus memberitahumu? Bagaimana coba kalau orang tuamu kamu tahu bahwa kamu berbuat seperti itu? Adi, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah janji tidak akan terlambat. Kamu kenapa sih senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Akhirnya, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, merasa bersalah, jadi orang yang gagal dan tidak membahagiakan orang lain. Murid menyakiti diri sendiri dan orang lain, dan murid tertekan. Yang ketiga, posisi teman. Ciri, guru tidak menyakiti murid, mengontrol murid dengan persuasi. Guru menjadi teman murid bisa positif dan negatif. Gaya, suara ramah, akrab, bercanda, dekat dengan murid, senyum jenaka. Dampak positif, hubungan baik terjalin, dan dampak negatif bila guru tidak membantu, murid kecewa. Saya pikir ibu teman saya. Murid kecewa, tidak mau berusaha. Murid baik dan murid menurut pada guru tertentu, tidak untuk guru yang lain, dan murid tergantung pada guru tersebut. Contohnya, Adi, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji, kenapa terlambat lagi? Sambil senyum. Ya sudah, tidak apa-apa, biar bapak bereskan. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Guru dengan suara datar, tubuh formal, berbicara peraturan dan konsekuensi, mengandalkan data sebagai bukti. Murid paham konsekuensi, guru tidak emosi atau marah, murid tidak nyaman. Guru harus tetap memantau murid. Contoh, Adi, kamu tahu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apa konsekuensinya? Yang kelima adalah posisi manajer, adalah di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Manajer memiliki keterampilan sebagai teman dan pemantau bila diperlukan. Murid diajak menganalisis kebutuhannya sendiri. Contoh dengan suara yang tulus, tubuh tidak kaku, mendekat pada murid dan bertanya, Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Ya Adi, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dalam dialog segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, tidak mengkritik murid. 2, validasi tindakan yang salah, guru proaktif, pertanyaan tidak memojokkan. 3, menanyakan keyakinan.